Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي اشرح لي صدري وياسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para kiai, para asatid, para alim ulama, para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Wabil khusus kepada khadimul ma'had Fadilatul Qiyail Haj Abi Cucun Nasai, semoga Allah berikan panjang umur untuk beliau dan seluruhnya. Allah berikan sehat, afiat, barakah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah berikan sabar dan istiqamah di dalam menjaga dan juga mengajarkan dan membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat, dalam satu majlis, satu perkumpulan, satu mahad yang sangat penuh dengan keberkahan. Kita minta kepada Allah tidak ada satu di antara kita yang hadir kecuali Allah pulangkan dalam keadaan diampunkan dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem Allah bereskan problemnya. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sedang belajar menuntut ilmu di tempat ini dan dimanapun berada, Allah jadikan dan berikan ilmu yang bermanfaat, serta kelak Allah jadikan seorang da'i dan da'iyah yang insya Allah dibanggakan oleh Allah dan Nabi-Nya. Amin. Allahumma salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, qudwah kita, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita minta sama Allah semuanya yang hadir di tempat ini, yang datang dengan bawa niat yang full maupun bawa niat cuman setengah-setengah, mudah-mudahan hadir ke tempat ini Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan nanti dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, nasihat demi nasihat sudah disampaikan, ilmu demi ilmu sudah dilantunkan dan didengarkan. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini juga dalam rangka tasyakur, bersyukur kepada Allah daripada hari lahir Pondok Pesantren Darul Fikr Al-Andalusiyah yang ke-17 tahun. Tak terasa 17 tahun sudah memberikan sangat luar biasa kontribusi untuk agama, bangsa dan negara. Banyak santri dan santriwati
yang sudah berkiprah di masyarakat dan memberikan baktinya untuk umat baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang, sebagus-bagusnya orang yang Allah tambah umurnya, Allah tambah usianya, akan tetapi manfaatnya pula Allah tambah, manfaatnya pula Allah berikan, Allah tambahkan, bermanfaat untuk mereka yang ada di sekitarnya. Panjang umur kalau nggak ada artinya buat apa hadirin? Umur panjang nggak ada manfaatnya, cuma bikin susah, cuma bikin yang namanya gelisah, cuma bikin yang nabar kebencian. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Tetapi kalau Allah tambah umur, semakin barokah, semakin bermanfaat, semakin banyak orang mengambil ajang manfaat di dalamnya. Ini yang Allah berikan keberkahan, dan ini yang disebut dengan umur yang bermanfaat. Minta sama Allah jangan cuma minta panjang umur, Pak. Kalau cuma minta panjang umur, dikasih panjang umur gede, nggak ada manfaatnya. Coba kita koreksi diri, berapa umur kita saat ini dan berapa banyak amaliyah yang baik yang sekiranya amaliyah tersebut pasti diterima sama Allah Ta'ala. Berapa daripada usia kita yang sudah kita buang, banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Banyak orang tenang di sisinya atau banyak orang gelisah bersamanya? Banyak menebar kebaikan atau malah banyak bikin susah orang? Banyak melakukan maksiat atau banyak melakukan yang namanya amaliyah kebaikan? Kalau sekiranya umur kita tidak ada kebaikan di dalamnya, umur kita tidak membawa manfaat untuk orang lain, maka minta sama Allah cepat-cepat diambil hadirin. Buat apa panjang umur kalau nanti memperpanjang hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Haqiqatul haya mau fi dunya, lakina haqiqatul haya huwa hayatul akhirah. Hakikat kehidupan bukan kehidupan di dunia, tapi hakikat kehidupan sesungguhnya yaitu nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, maka beruntunglah pondok pesantren ini. Kenapa dikatakan beruntung? Karena pondok pesantren ini sudah punya andil besar menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Pak, Bu, semuanya, kalau hidup kita di dunia membawa ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah tidak ada setelahnya kecuali kebahagiaan hakiki. Karena dikatakan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan satu tawaran yang besar untuk Nabi Muhammad, satu tawaran yang istimewa, yang tuh hari kalau Nabi minta apapun Allah bakal beri, tuh hari kalau Nabi minta apapun Allah akan kasih, apapun itu. Padahal tuh hari Nabi Muhammad banyak urusannya. Orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, nggak berhenti mengganggu Nabi, nggak berhenti berusaha ingin membunuh Nabi. Perang demi perang sudah terlewatkan. Tuh hari turun satu ayat tawaran daripada Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarba. Wahai Muhammad, nih hari apa yang kamu minta, nih hari apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, yang bikin kamu senang, yang bikin kamu puas, yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu gembira, apapun itu Allah bakal berikan, Allah bakal tunaikan. Kegembiraannya Nabi adalah kegembiraannya Allah, kesenangannya Nabi adalah kesenangannya Allah, keridhaannya Nabi adalah keridhaannya Allah, kepuasannya Nabi adalah kepuasannya Allah. Hadirin, apa yang Nabi Muhammad minta? Apa Nabi Muhammad minta kepada Allah? Ya Rabb, itu orang kafir Quraisy tuh yang dari kemarin musuhin saya, yang dari kemarin mau bunuh saya, yang dari kemarin menjegal dakwah saya, yang dari kemarin nguber-nguber pingin dakwah ini putus, bunuh mereka semua.
habiskan mereka semua. Bukan itu. Tuh hari Nabi nggak minta, ya Allah, rumah saya sederhana, keadaan saya kadang lapar kadang kenyang, tolong berikan kekayaan yang berlimpah. Nabi nggak minta itu. Tuh hari Nabi nggak minta, ya Allah, sahabat-sahabat yang berjuang dengan saya, yang ikut dengan saya, yang bersama saya, masukkan dia ke dalam kebahagiaan hakiki. Bukan itu. Tapi doa Nabi global secara menyeluruh. Apa yang Nabi Muhammad minta? Idzan la arda wahidin min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku enggak rida, aku enggak mampu, aku enggak sanggup kalau ada satu saja di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah. Nabi enggak mau nih kita semua yang hadir di neraka. Nabi enggak mau tuh semua yang ada di pinggir jalan dimanapun ada di dalam neraka. Nabi enggak mau semua orang-orang yang ada di luar dalam keadaan mabuk, walaupun mereka dalam keadaan berzina sekalipun, berada di dalam nerakanya Allah. Nabi enggak mau. Yang Nabi Muhammad mau, kepingin semua umatnya berada di dalam surga. Dan ingat hadirin, aqwa'ur rukun ilallah ila rusulih huwa da'watu lillah wan nabi. Yang paling kuat rukun arkan al-i'tisal bin Nabi untuk sampai kepada baginda Nabi Muhammad bukan banyak sholat, bukan banyak yang namanya sedekah, bukan banyak yang namanya kebaikan, bukan, tetapi banyaknya mereka yang sambung kepada Nabi, yang punya keinginan yang kuat ingin melanjutkan visi misi Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Ta'ala. Makanya beruntung orang tua yang masukin anaknya ke dalam pondok pesantren, itu suatu yang paling beruntung. Kenapa? Dia sudah mengambil satu langkah pertama untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Beruntung para ustadz-ustadz, para kiai yang setiap hari yang ada di pikirannya hanya mikirkan santri, dan santri. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya melanjutkan visi misi Nabi Muhammad. Beruntung para dai, para ustadz yang dakwah satu tempat ke tempat yang lain, mengajak satu tempat ke tempat yang lain, karena yang ada di pikirannya adalah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Makanya yuk semuanya yang datang di tempat ini, jangan biarkan Kiai Cucun berjuang sendirian. Jangan biarkan beliau berjuang sendirian. Berat hadirin, nggak gampang hadirin. Saya teringat perkataan Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharu, seorang wali besar zamannya, seorang anak cucu Nabi yang sangat luar biasa. Makanya Masya Allah, ini zaman sekarang lagi banyak mempermasalahkan nasab hadirin. Saya kemarin sempat kaget, pondok pesantren Andalusia ngundang satu kiai yang mengatakan Ba'alawi garisnya dari Yahudi. Masya Allah, ya kan? Ini zaman luar biasa. Sekarang lagi rame diperdebatkan di mana-mana. Kalau kita lihat media sosial nih, handphone hadirin, yang namanya media sosial macam-macam ada di dalamnya. Handphone itu nggak jauh beda kayak yang namanya pasar. Saya mau nanya, di pasar yang jualan ada apa nggak? Jawab yang kompak, ada apa kagak? Yang mau curi ada apa kagak? Yang menjual diri ada apa kagak? Macam-macam. Makanya Nabi mewanti-wanti orang masuk pasar harus baca doa. Kenapa? Banyak setannya, sama dengan media sosial, bermacam-macam model, bermacam-macam aneka ragam ada di dalamnya. Makanya hati-hati kalau kira-kira kita nggak punya ilmu di dalamnya, atau nggak punya guru yang bisa mengantarkan kita, jangan sembarangan mengambil yang ada di media sosial. Ambil sesuai kebutuhannya, buang yang tidak perlu kau dapatkan di dalamnya. Hati-hati hadirin. Ini sekarang lagi rame. Saya bicara bukan saya di belakangnya ada nama segafnya 3. Hasya wa kalla, demi Allah tidak. Saya pun belum tentu itu diakui oleh Rasulullah SAW. Salih bin Sinan dipanggil Khuwaidim, pembantunya umat, daripada dipanggil yang lain. Cuma ini perlu ditanggapi hadirin rahimakumullah. Ada suatu kiai berani mengatakan bahwasanya salah satu keturunan Imam Ahmad Muhajir, Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, adalah terputus, tidak memiliki nama yang bernama Ubaidillah. Artinya tidak punya nama anak yang bernama Ubaidillah.
Sedangkan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir illallah itu seorang syekhul masyayikh di zamannya, magamnya ada, tempatnya ada, murid-muridnya tersisa yang ada ataupun yang masih dimakamkan yang masyhur dengan magamnya ada. Semua orang di zamannya mengakui. Kenapa dipanggil Ubaidillah ay tasghir? Namanya Abdullah, malu kalau disebut dengan hambanya Allah, sehingga beliau mengkecilkan, mengkerdilkan namanya dengan nama Ubaidillah. Dia katakan dari Imam Ahmad Muhajir atau Imam Ubaidillah banyak para aulia. Di Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ada lagi gurunya Ibn Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Ratib Al-Attas. Ada lagi murid Habib Umar punya nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad. Kitabnya dibaca di mana-mana, rotibnya dibaca di mana-mana. Ada lagi Imam Habib Abu Bakar Al-Idrus, Habib Abdurrahman Segaf, banyak para ulama-ulama, datu-datu para ribuan. Kalau dikatakan seperti itu sama dengan mengatakan atau menafikan. Hati-hati, ini gadaf masuknya. Kalau gadaf itu menuduh zina, sama hukumnya seperti menuduh zina. Mentiadakan nasab seseorang sama dengan seperti menuduh zina. Hukumannya 80 kali cambukan. Kalau satu orang, kalau ribuan orang, bagaimana kira-kira? Apalagi yang dikatakan ini berani kurang ajar, mengatakan Mbak Alawi ada titisan sama gengnya dengan orang-orang Yahudi. Hati-hati, hati-hati. Banyak para aulia Allah Ta'ala, banyak aktab wal gaufi yang mereka katakan sedemikian rupa. Hati-hati hadirin, demi Allah saya sampaikan, model begitu jangan harap dilihat sama Nabi Muhammad. Ditoleh pun insya Allah kalau tidak bertobat kepada Allah tidak bakal pernah ditoleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Kata Allah dalam hadits qudsinya mengatakan, orang yang menuduh ataupun orang yang mengganggu, mengusik, mencela, berani mengatakan, berani mengusik, bahkan meniadakan seseorang wali, faqad adantuhu bil haram. Pak, saya mau tanya, Bapak punya anak atau Bapak punya orang tua, tiba-tiba ada orang lain mengatakan Bapak bukan anaknya orang tua Bapak, kira-kira sakit hati apa enggak? Hah? Sakit hati apa enggak? Anda punya orang tua, tiba-tiba ada orang lain yang tidak kenal dengan Anda, setelah bertahun-tahun dia mengatakan, oh fulan bin fulan atau Anda bukan anak bapak Anda, kira-kira sakit hati apa enggak? Sakit hati apa enggak? Kalau kita sebagai orang biasa pun ada rasa sakit hati, bagaimana dengan mereka para aulia Allah Ta'ala? Makanya hati-hati, jangan sembarangan berbicara. Ini zaman-zaman fitnah. Al-Imamul Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib, beliau dalam doanya selalu berdoa, Allah maj'alni min junudil mahdil muntabar. Ya Rab, jadikan aku di antara salah satu sebagai pasukan atau orang yang membersamai Imam Mahdi Al-Muntabar. Seorang wali besar Abdullah bin Haddad, umur 4 tahun sudah tidak bisa melihat, tapi beliau mengemban kutbiyah lebih daripada 40 tahun lamanya. Ada mengatakan sampai 60 tahun beliau mengemban kutbiyah, rajanya para wali di zamannya. Doa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai salah satu orang yang ada di belakang barisannya Imam Mahdi Al-Muntabar. Minta sama Allah, tidur bangun tidur berdoa dengan doa yang berbeda. Allahumma amitni qabla zamanil Mahdi Al-Muntabar. Ya Rab, matikan aku sebelum zamannya Imam Mahdi Al-Muntabar. Doa pertama minta dijadikan pasukan Imam Mahdi. Doa yang kedua minta dimatikan sebelum zaman Imam Mahdi. Kenapa? Karena sebelum zaman Imam Mahdi Al-Muntabar, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kerusakan yang begitu sangat fatal, sulit mencari ketenangan dan juga sosok yang bisa dijadikan pegangan di dalam kehidupannya. Sekelas Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad berdoa dengan doa yang berbeda. Takut terjerumus di zaman tersebut. Hati-hati, jangan gampang kena propaganda yang mengaku ulama yang berani berbicara bermacam-macam. Mereka mengatakan tidak ada satu Ba'alawi pun yang berjuang untuk agama. Sahibul Magam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berapa tahun di penjara? Lebih dari 7 tahun beliau di penjara. Kenapa? Karena perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Murid-murid beliau tersebar di mana-mana, di antara Imam Abu Bagus Falak, mengambil ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi jangan sembarang kalau berbicara.
Jangan asal-asalan. Anda boleh mengetahui suatu sejarah, tapi jangan menafikan sejarah-sejarah yang lain seolah yang tidak Anda ketahui itu tidak ada. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun kita kembali. Karena bicara begini ujungnya makin jauh. Intinya mudah-mudahan yang model begitu Allah berikan taufik dan hidayah. Dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Khawatir matinya su'ul khatimah kalau tidak bertobat, berani mengatakan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan di dalam perkataan beliau, orang yang punya andil di dalam dakwah Nabi, punya andil dalam dakwah Nabi, apapun andilnya, yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya jabatan dengan jabatan, yang punya keahlian dengan keahliannya, apapun yang dimiliki oleh orang tersebut, ketika diniatkan untuk membantu dakwah Nabi, ikut andil dalam dakwah Nabi, apapun andilnya, kata Habib Hasan bin Ahmad Baharun, paling kecil balasan daripada Allah Subhanahu wa taala saat meninggal dunia, Allah hadirkan ruhnya baginda Nabi Muhammad untuk membimbing talqin sakaratul mautnya. Itu punya andil. Makanya rugi kalau punya hidup di alam dunia ini enggak punya andil dalam dakwah Nabi Muhammad. Ingat hadirin, dakwah ada bidangnya masing-masing. Enggak mesti dakwah itu megang mic ceramah di atas mimbar. Yang punya jabatan dengan jabatannya. Ini sebentar lagi mau musim caleg, banyak di sini ada Gus Udin. Rencana beliau maju. Saya bilang niatin buat nyenengin hati Nabi Muhammad. Banyak calon-calon legislatif yang lain, yang hadir maupun yang tidak hadir. Niatkan hal tersebut untuk khidmah dengan Nabi Muhammad. Jangan cuma mencari jabatan, tapi jadikan jabatan kalian untuk menyenangkan dan mengambil dakwah, andil dakwah dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya keahlian, apapun keahliannya, pakai untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Makan beruntung para kiai, para asatid, dan semua yang memiliki santri dan para santri atau orang tua yang masukkan anak ke dalam pondok pesantren, karena mereka telah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Fikr Andalusia yang ke-17 tahun semakin barakah, semakin eksis di hadapan Nabi Muhammad, semakin dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Semua yang berjuang di dalamnya mudah-mudahan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah gabulkan hajat-hajat kita. Kita minta sama Allah, ya Rabb, Allah matikan kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ya Rabb, kita semua yang hadir tanpa terkecuali, yang datang bawa dosa yang banyak seperti apapun, yang datang punya masa kelam apapun, yang datang bawa masalah apapun, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua sebelum meninggal dunia Allah berikan nikmat mimpi Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, melihat senyumnya Nabi Muhammad. Dan kita minta sama Allah, ya Rabbana, Allah izinkan tangan pendosa-pendosa ini bisa bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, didekap oleh Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allah hadirkan Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita, Allah hadirkan Nabi Muhammad dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, Allah berikan kita dan takdirkan kita sebagai orang-orang yang selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah, ya Rabb, Allahumma amitna ala husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, bisyahadati khairil bariyah, dengan kesaksian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nanti dikumpulkan lagi bersama Nabi Muhammad, bersama Rasulullah, di barzah dengan Nabi Muhammad, di mahsyar dengan Nabi Muhammad, di haud dengan Nabi Muhammad, di mizan dengan Nabi Muhammad. Dan kita minta sama Allah, ya Rabbana, di haud, nanti kita di haud diminum dengan
tangan mulia baginda Nabi Muhammad, dan kita dikumpulkan di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil barzah hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil mizan hasanah wa fis sirati hasanah wa qina adzabannar idkum min wa qaribna ila jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mabruk alaf mabruk buat pondok pesantren Darul Fikr Al-Andalusia. Mudah-mudahan semua di dalamnya dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa taala, berkhusus Kiai Haji Abi Cucu dan Nasai. Allah berikan panjang umur, sehat afiah, barakah dunia wal akhirah, dan Allah angkat penyakitnya, dan semua yang membersamai beliau di dalam perjuangan beliau Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Semuanya taruh misi dalam hati kita. Yuk sama-sama kita senangin hati Nabi Muhammad. Saya minta doa dari seluruhnya, semuanya. Mungkin semua yang pernah dengar hadir majlis sudah tahu apa yang saya inginkan. Saya punya cita-cita cuma satu, nggak banyak. Ini permintaan pada Allah diwujudkan mudah-mudahan dalam jangka 5 tahun ke depan. Nggak banyak, nggak muluk-muluk, ya kan? Saya cuma pingin 30% warga Bogor Raya duduk bareng-bareng hadir membaca maulid Nabi Muhammad tanpa unsur apapun kepentingan di dalamnya, mulai dari pimpinan tertinggi yang ada di negeri ini sampai seluruh rakyat warga Bogor duduk. Orang Bogor ini kota dan kabupaten kalau dijumlahkan kurang lebih hampir 7 juta orang, kurang lebih kota dan kabupaten Bogor semuanya. Nggak muluk-muluk, cuman 30%. Jadi pingin bikin maulid akbar besar-besaran yang hadir hampir 2, juta atau hampir 3 juta orang kurang lebih. Bisa nggak kira-kira? Bisa dengan izin Allah. Makanya alhamdulillah terakhir kemarin kita bikin di Stadion Pekansari belum banyak. Orang bilang paling 300-400 ribu orang yang berkumpul. Insya Allah mudah-mudahan Allah wujudkan sebelum 5 tahun. Allah bisa takdirkan gerakan warga Bogor berduyun-duyun semuanya menghadiri maulid Nabi Muhammad, ingat dengan Nabi Muhammad, dan Bogor menjadi tempat pasundan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Itu harapan kita, keinginan kita. Semoga Allah wujudkan, Allah gampangkan, dan Allah mudahkan apa yang diniatkan itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan juga bumi Pasundan tercinta ini sebagai bumi yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan juga orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Doakan panjang umur, sehat afiah, dan diwujudkan semuanya. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairun jazak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.